Sahabat budaya, di Pulau Alor juga terdapat manuskrip Al-Quran tertua di Asia Tenggara. Beberapa bahkan menyebutkannya tertua di Asia, yang diperkirakan berusia hampir 1000 tahun. Terbuat dari bahan kulit kayu tipis dan tinta serta pewarna alami, Al-Quran ini masih 98% utuh kelengkapan ayat dan suratnya. Kitab suci agama Islam dari kulit kayu tersebut berisikan ayat-ayat Al-Quran lengkap 30 juz dengan pembungkus berupa kotak kayu. Konon ceritanya Al-Quran ini dibawa oleh Sultan Ian Gogo bersama 4 saudaranya dari Ternate, Maluku Utara ke Alor dalam rangka misi penyebaran agama Islam ke Alor. Kini, Al-Quran tersebut disimpan di rumah Nurdin Gogo di Desa Lerabai, Alor. Nurdin Gogo adalah keturunan ke-14 Lang Gogo. Rumah Nurdin terletak di sebelah masjid yang dibangun kali pertama di Pulau Alor, yakni Masjid Ba'abu Solah yang tak jauh dari pesisir pantai. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1633 Masehi dan telah beberapa kali mengalami renovasi, sehingga tak terlihat lagi sebagai masjid tua yang bersejarah. Sejarahnya itu awal mulanya mereka asalnya dari Ternate, Maluku Utara. Jadi mereka 5 orang bersaudara keluar dari Ternate pada masa Sultan Babula. Mereka keluar dari Ternate menuju Alor, tujuannya mereka menyebarkan agama Islam. Tapi tempat yang mereka singgah pertama itu di salah satu tanjung namanya Tanjung Fetali atau Tanjung Bota. Karena mereka singgah di situ, mereka kehabisan air minum, maka mereka turun. Dulu kan pada orang-orang pada di gunung semua, di pesisir itu kan tidak ada orang. Maka mereka turun cari-cari air minum, cari sumur tidak ada. Maka di antara mereka 5 orang bersaudara, salah satunya ambil tongkat. Sultan Ian Gogo ini ambil tongkat, dia nancap di pasir, keluarlah mata air itu. Maka mata air itu sampai sekarang masih ada, sering dipakai juga. Mata air itu dikasih nama air Banda, karena dulu itu orang tidak tahu itu apa Maluku. Orang cuma tahu itu Banda Naira. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan lagi, datang, mereka lihat arah ke darat, lihat ada seseorang yang melambaikan tangan. Jadi mereka mulai belok putar haluan menuju ke tempat itu, yang tempat berdirinya itu. Mereka ke darat, lihat ada orang, langsung mereka saling berkenalan. Lalu mereka tanya, "Bapak ini siapa?" "Saya ini orang kampung." "Kalau di kampung Bapak ini sebagai apa?" Kalau bahasa daerahnya itu name mate. Name mate itu terjemahan dalam bahasa Indonesia itu orang besar. Berarti orang besar berarti Bapak ini raja. Kata 5 orang itu seperti itu. Lalu raja ini, Raja Baololong ini, mereka saling kenal mengenal, selesai mereka tukar cendramata. Tukar cendramata itu, raja ini minta nekara yang sekarang ada di Museum Talabahi itu. Raja minta nekara. Setelah itu mereka berjanji lagi mereka akan bertemu di kampung ini. Kampung ini awalnya dikasih nama Bang Mate. Bang Mate artinya kampung besar. Mereka datang bertemu di sini, lalu raja bawa mereka ke rumah raja. Begitu tiap hari raja lihat mereka dialog. Jadi raja tanya, "Kamu dari jauh-jauh dari sana datang itu maksud apa, tujuan apa sampai kamu ke sini?" "Kita tujuan ke sini tujuannya untuk menyebarkan agama Islam."
Begitu selesai, orang pertama yang memeluk agama Islam itu adalah Raja Baololong itu. Setelah itu baru orang-orang kampung masyarakat ikut. Setelah itu Raja bilang, sudah, kamu harus bangun ke punya rumah ibadah dulu. Kamu harus bangun kamu punya rumah ibadah. Maka pertama sekali mereka bangun ini surau dulu, masjid ini. Masjid ini awalnya mereka bangun tuh miripnya Masjid Sunan Demak, bukan seperti ini. Setelah itu mereka lalu Raja tunjuk tempat mereka bangun rumah di sini supaya berdekatan dengan mereka punya tempat ibadah. Setelah itu mereka sampaikan Raja. Raja minta maaf, kalau bisa binatang-binatang haram yang ada ini kamu hilangkan dulu. Raja bilang, ini binatang ini kita sudah capek piara, kalau bisa yang besar-besar ini kita kasih habis dulu, nanti yang kecil-kecil ini kita buang. Raja setuju. 5 orang bersaudara setuju dengan ungkapannya Raja itu. Setelah itu mereka 5 orang bersaudara ini kumpul di sini. Di sini orang sudah, artinya ajar orang ngaji, sholat, segala macam. Pentingnya tata cara Islamnya itu semua orang sudah tahu semua. Setelah itu 5 orang bersaudara ini satunya minta pamit. Pertama tuh mereka mau pulang. Mereka 5 orang ini mau pulang. Artinya mereka pulang itu bukan pulang ke Ternate. Mereka mau pindah tempat. Pindah tempat tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Tapi begitu Raja kasih alasan segala macam, maka mereka kembali ke rumah. Lalu mereka 5 orang ini sepakat mereka harus keluar. Antara 4 orang ini harus keluar di kampung ini. Kalau tidak keluar dari kampung ini, berarti Islam cuma sekitar sini saja. Akhirnya Sultan Ilyas Gogo ke Pantar Timur. Dia masuk di Pantar Timur, tapi karena tidak ada raja di situ, dia pindah bergeser ke Pendai, Pantar Timur juga. Sultan Jogogo ke Baranusa, Pantar juga, Pantar Tengah. Sultan Boigogo ke Solor, Flores Timur, lokasinya di Menanga. Kimalasi Gogo itu dia ke Abad, Kecamatan Abad, Desa Wakapsir. Itu kampung namanya Lerabain. Kalau orang kampung bilang Kui. Di situ, jadi yang tinggal di kampung ini Sultan Hyang Gogo. Sultan Hyang Gogo, dan satunya bukan hanya Al-Quran saja, tapi benda-benda peninggalan lain juga ada. Tapi ya, datang musibah, kebakaran rumah, maka yang tidak terbakar itu Al-Quran yang tidak terbakar. Yang 2010 sempat Sultan Ternate ini minta, Sultan Muda Barsah ini minta, karena mereka itu kan sejarahnya mereka pegang. Mubalik atau para ulama-ulama yang keluar itu kan sampai sekarang itu kan mereka masih simpan. Dan waktu dulu itu kan belum ada apa-apa, elektronik ini belum apa-apa, kamera saja masih hitam putih. Orang kalau mau ingin berita ya baca di koran. Ya begitu, karena datang dengan elektronik sudah canggih, orang datang foto, mereka muat di YouTube, maka disitulah Sultan cari tahu Alor itu di mana. Alor di mana? Kebetulan juga ada saudara satu orang Alor, tinggalnya dia merantau ke Ternate, tinggal di Ternate. Orang cari dia, orang diskusi dengan dia bilang, kalau Alor itu kita dari Ternate, Makassar, Kupang Alor bisa, atau dari Ternate, Surabaya, Kupang, Alor bisa. Akhirnya mereka utus Sultan Muda Barsah, utus ada 4 orang datang, tujuannya untuk jemput Al-Quran bawa ke Ternate.
Bukan bawa ke Ternate itu tujuannya bukan untuk dipamerkan, tapi tidak, untuk meyakinkan keluarga di Ternate bahwa betul moyang kita ke sana tuh buktinya ada ini dan turunannya juga ada. Jadi kemarin kita ke sana, alhamdulillah, saya juga ikut ke sana selama 1 bulan 17 hari. Kita ada sama saya sama orang tua 4 orang. Ya, sampai di sana tuh saya sempat tanya, saya bilang kalau Al-Quran ini sejarahnya dari kulit kayu, dan sejarahnya ini asalnya dari Ternate. Apa Al-Quran ini dibuat di Ternate atau di mana? Kalau memang buat di Ternate, kayu apa dijadikan kertas? Siapa yang nulis ini? Tinta apa? Tahun berapa? Kata Sultan, Al-Quran inilah yang pertama sekali berada di Ternate. Saya balik tanya lagi, kalau pertama sekali Al-Quran ini berada di Ternate, awalnya dari daerah mana? Dibawa ke Ternate, setelah itu baru dibawa ke Alor lagi. Kata Sultan, dia bilang, nanti juga kamu akan tahu asal muasalnya Al-Quran ini. Jadi sejarahnya Al-Quran ini dari kulit kayu, dari tulis tangan, tapi entah tahun berapa Al-Quran ini dibuat, wallahu alam, sampai sekarang belum diketahui. Jadi ada yang datang, kenapa Pak? Kenapa Al-Quran tidak dibawa ke museum? Saya bilang, kamu tidak tahu. Kalau bawa ke museum, jangankan bawa ke museum, dari kamarnya pindah ke kamar belakang saja tidak bisa. Mereka tanya alasannya, kamu ingin tahu alasannya. Tapi kadang-kadang orang kita cerita seperti itu kan mereka tidak, karena mereka itu tidak percaya dengan tentang hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang yang percaya, ya mereka percayalah. Nah, gitu. Gini, tiap kali datang tuh sering pengunjung, setiap kali datang tuh mereka tanya, Al-Quran ini cara perawatannya seperti apa? Saya bilang tidak. Perawatannya kan kalau orang mau lihat, ya lihat. Kalau tidak, ya simpan di dalam lemari sana. Dulu Pak, dulu tuh dimasukkan dalam kotaknya ini. Kotaknya ini, nah ini penutupnya, ini ada talinya. Itu cuma dikasih gantung. Dikasih gantung, jadi dulu tahun 80-an lah. Itu sering malam Kamis, malam Jumat, malam Senin itu biasanya Bapak pakai ngaji. Cuman saya bilang, Bapak ini pakai ngaji Al-Quran mana? Nah, jadi saya tanya, jadi dulu saya juga tidak pernah lihat ini Al-Quran ini. Dulu saya juga tidak pernah lihat itu karena Bapak larang. Alasannya apa? Wallahu alam. Bapak bilang, kamu usianya masih kecil, masih muda. Dan nanti juga kamu akan tahu ini Al-Quran dan kamu juga akan pegang. Tapi kamu berumah tangga dulu. Saya bilang alasannya, ya kamu berumah tangga dulu. Nah, kamu berumah tangga, punya turunan dulu baru bisa pegang. Jadi saya ini juga sampai sudah punya berumah tangga, sampai punya anak, baru bisa lihat ini, pegang ini. Dulu tuh tidak diizinkan. Bahkan jangankan kita orang di dalam kampung ini saja tidak tahu ini Al-Quran ini. Memang mereka tahu bahwa Al-Quran itu ada, tapi Al-Qurannya model seperti apa, dan sedangkan dia punya perawatannya begitu saja. Kalau orang lihat, setelah itu masuk di sini, ditutup, dibawa ke lemari kaca itu. Waktu Sultan Babula itu sultan yang pengaruh di mata dunia pun tidak berani tahan ini Al-Quran. Kenapa kok Sultan Mudawarsa bisa tahan? Dia tidak berani untuk menahan ini Al-Quran. Maka kemarin kita ke sana tuh untuk meyakinkan keluarga di Ternate, setelah itu dibawa pulang lagi. Kalau untuk mereka minta Al-Quran ke sana, berarti hubungan antara Alor dengan Ternate ini akan putus. Karena barang buktinya kan sudah dikembalikan ke Ternate. Berarti hubungan Alor dengan Ternate sudah putus. Maka sampai sekarang itu alhamdulillah orang keluarga di Ternate, bahkan di Keraton Ternate, mereka sering telepon
tanya bagaimana rencana gubernur dan Pak Bupati Alor ini rencana kalau festival ini tahun atau insya Allah kalau ini tahun, kalau tidak dilakukan festival ini mungkin tahun depan tuh rencana gubernur dan bupati itu mereka akan undang 4 Sultan Ternate itu hadir di Alor ini menyaksikan kegiatan ini. Ini namanya festival, tapi ini kalau kita mau bilang itu pesta rakyat, ya. Entah. Jadi kalau memang diliput ini tujuannya untuk menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia. Saya punya harapan tuh supaya orang tahu bahwa kita di Indonesia bagian timur juga ada Muslim. Dan di Indonesia bagian timur ini Muslimnya bisa dihitung dengan jari, tapi kalau kita toleransi agamanya lebih kuat. Kita tidak seperti daerah-daerah lain saling bermusuhan antara agama satu dengan agama yang lain, itu tidak. Bahkan kemarin ke Ternate itu tokoh-tokoh agama semua hadir. Mereka bupati bikin pernyataan, tokoh-tokoh agama yang ada di Alor semua tanda tangan. Takutnya Al-Quran ke sana tidak akan kembali. Maka tokoh-tokoh agama di Alor ini semua hadir, tanda tangan di atas materi pernyataan itu. Baru alhamdulillah mereka juga antar ke bandara sampai kita berangkat ke Ternate itu. Jadi harapan itulah, kalau mau kita mau ingin, saya punya keinginan tuh dunia bisa tahu bahwa ada Al-Quran tua yang ada di Alor ini. Kalau dunia mau tahu, saya minta ibu bisa siarkan langsung supaya seluruh dunia tahu bahwa Al-Quran itu ada di Alor. Al-Quran tertua itu ada di Alor, karena sekarang ini banyak versi. Ada yang bilang di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi saya punya mau itu seperti ini supaya mereka juga tahu. Ternyata sekarang orang tahu bahwa Al-Quran itu cuma ada di Alor, bukan di daerah ini, kecamatan ini. Ini sekarang kan banyak versi. Jadi kemarin kita sudah naik di Kementerian Agama, seminar itu tentang sejarah, itu sudah, cuman bukunya yang belum diterbitkan. Ya. Semoga bisa didengar di seluruh dunia, Indonesia. Ya. Amin. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tertua dan Masjid Ba'abu Solah adalah saksi sejarah masuknya agama Islam di Pulau Alor melalui perdagangan. Dan pengaruhnya menyebabkan mayoritas penduduk di pesisir pulau tersebut beragama Islam. Sementara agama Protestan dan Katolik mulai masuk ke pulau ini pada awal 1900-an dan penyebarannya lebih banyak di kawasan pedalaman. Meskipun antara penduduk pesisir dan pedalaman masih terikat oleh hubungan darat dan adat, namun sekali lagi tak pernah ada gesekan antar umat beragama di Kabupaten Alor. Pulau Alor memiliki pantai yang cantik dan eksotis. Pantai di Alor jika dilihat tidak membosankan. Hamparan pasir putih dan jernihnya air membuat sahabat budaya pasti betah mandi berlama-lama di pantai Alor. Menikmati indahnya alam Alor yang telah Tuhan ciptakan membuat saya merasa orang yang paling beruntung di dunia masih bisa merasakan semua keindahan alam Indonesia. Semua kebesaran Tuhan yang diciptakan ini mengingatkan saya akan satu hal, yaitu nikmati hidupmu karena Tuhan sudah memanjakan kita semua dengan keindahan alam ciptaannya. Saya Arni dan saya Agi. Kami tunggu sahabat budaya di Pulau Alor, Nusa Kenari.